Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fajar Nugraha dengan NIM 2006214 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada saat ini saya akan membahas tentang peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa saya mengambil tema narkoba dan peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Dikarenakan saat ini saya sedang melakukan MKBM Prodi di BNNK Cimahi, maka dari itu saya ingin membahas tentang atau membahas lebih dalam tentang pencegahan narkoba, khususnya si peran keluarga ini di dalam pencegahan narkoba. Dan video ini saya harapkan bermanfaat bagi khususnya calon-calon eh, orang tua ataupun yang akan berkeluarga, dikarenakan narkoba ini saat ini sedang marak-maraknya beredar di kalangan remaja, khususnya anak-anak gitu, anak-anak sekolah maupun mahasiswa kuliah. Oke, mungkin langsung saja yang kita next slide. Nah, ini tuh ada topik pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas. Yang pertama kita membahas dulu apa itu penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua ada jenis narkotika, yang ketiga ada alasan penggunaan narkoba, yang keempat ada kerangka konseptual, yang kelima ada faktor pendukung narkoba, yang keenam ada tidak tindakan pencegahan agar tidak terjerumus pada narkoba, lalu ada yang terakhir peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Oke, lanjut. Yang pertama di sini penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin teman-teman atau calon orang tua kan tidak tahu ya apa sih penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu penyalahgunaan narkoba. Jadi penyalahgunaan narkoba itu adalah merupakan sebuah perilaku di mana seseorang itu menggunakan obat-obatan yang bergolongan narkotika, psikotropika maupun zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Karena sebenarnya narkoba itu boleh saja dipakai, akan tetapi pada saat-saat tertentu maupun kondisi tertentu, seperti misalkan contohnya di dalam ketika wanita ingin melahirkan dengan operasi sesar, maka wanita tersebut atau orang tersebut akan diberikan narkoba agar sebagai itu tuh narkoba tuh sebagai cara agar tidak merasa sakit gitu ya si orangnya. Lalu penyalahgunaan narkoba juga umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian menjadi kebiasaan. Ya namanya remaja gitu ya, masih biasanya pengen menemukan jati diri, maka dia tuh kepo gitu ya. Kepo apa sih narkoba, atau apa sih efeknya narkoba gitu. Makanya biasanya anak-anak tuh mencoba narkoba tanpa tahu apa akibatnya. Kemudian ketika mencoba kan ketagihan nih, biasanya ketagihan lalu dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dan biasanya digunakan orang memiliki masalah pada hidupnya atau berteman dengan seorang pecandu narkoba. Balik lagi, untuk biasanya si narkoba ini digunakan pada orang yang memiliki masalah pada hidupnya. Karena kan narkoba ini dapat membuat tenang biasanya ya. Jadi si individu tersebut ingin merasakan ketenangan dari masalah-masalah yang dihadapi atau mengambil jalan pintas agar masalah itu mungkin dapat dilupakan meskipun sejenak. Dan juga di sini tertulis
berteman dengan pecandu narkoba. Ya, lingkungan yang pasti lingkungan itu berpengaruh ya terhadap diri kita. Makanya untuk berteman lebih baik selektif gitu ya. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kayak si orang ini tuh siapa, kerjanya apa, lalu gimana. Makanya hati-hatilah dalam berteman gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis narkoba. Nah, narkoba di sini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada narkotika. Narkotika itu contohnya ada morfin, heroin, petidin, termasuk ganja, marijuana, dan kokain. Ini narkotika. Lalu yang kedua ada psikotropika. Ada amfetamin, ekstasi, sabu, obat penenang seperti megadon, rohypnol, dumolit, lexotan, pil koplo, beka, termasuk LSD dan mushroom. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang memiliki masalah tadi gitu, yang ingin tenang dan menghilangkan masalahnya sejenak gitu. Lalu ada zat adiktif. Zat adiktif yaitu alkohol, etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup, maupun zat pelarut. Ini semuanya termasuk narkoba dan ini dilarang di negara kita, apalagi sebagai pengedar ya. Oke, lanjut, ini untuk contoh-contohnya zat adiktif seperti minuman ataupun suntik yang seperti ini. Psikotropika biasanya berbentuk serbuk yang dihirup gitu ya. Kalau narkotika biasanya berbentuk obat-obatan. Lalu selanjutnya alasan remaja menggunakan narkoba. Nah, apa sih biasanya alasan menggunakan narkoba pada remaja? Inilah alasan-alasan yang sekiranya remaja itu malah ingin menggunakan narkoba. Yang pertama, ingin bersenang-senang dan ingin merasakan nikmat yang sesaat. Balik lagi ke yang tadi, yang ingin menghilangkan masalah, ini bisa jadi orang ini mempunyai masalah, contohnya, lalu ingin merasakan kesenangan dan ingin merasakan nikmat yang sesaat, yaitu menggunakan narkoba. Yang kedua, ingin mencoba atau pengen tahu lah gitu ya tentang narkoba atau pengen nyoba-nyoba dan akhirnya kecanduan. Yang ketiga ada pengaruh dari keluarga, karena keluarga itu merupakan eh, circle terdekat kita gitu ya. Maka dari itu keluarga ini sangat berpengaruh. Yang keempat ada pengaruh orang lain ataupun teman. Yang kelima menjaga citra agar terlihat keren, karena biasanya orang yang sudah menggunakan narkoba itu dianggap menjadi orang yang gaul gitu ya, atau keren yang dilihat oleh orang-orang. Lalu karena merasa malu dapat menghilangkan rasa tegang. Yang ketujuh ingin merasakan tenang seperti yang tadi jelaskan. Yang kedelapan menghilangkan rasa sakit. Nah, mungkin menghilangkan rasa sakit ini bisa diperjelas lagi ya, kayak sakitnya itu gara-gara apa. Kalau misalkan berobat dan lain-lain mungkin itu diperbolehkan, tapi dengan anjuran dokter atau orang yang ahli. Oke, next. Ini kerangka konseptual. Pencegahan narkoba harus dilandasi oleh pemahaman tentang faktor resiko, faktor pelindung. Semakin kuat faktor resiko yang dialami, semakin rentan orang tersebut terlibat dalam penyalahgunaan zat narkoba. Kehadiran faktor pelindung dapat meminimalisir faktor resiko penyalahgunaan narkotika. Oke, selanjutnya ada faktor pencegahan penggunaan narkoba resiko dan pelindung. Yang pertama ada faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor teman sebaya. Oke, ini ada tindakan pencegahan, khususnya pencegahan keluarga. Yang pertama, orang tua terlibat dalam pengasuhan anak sejak balita. Kenal karakter anak, deteksi faktor risiko yang dibawa oleh anak. Yang kedua, ada tradisi beribadah dalam olahraga, lalu disertai dengan bahasa yang mudah dimengerti anak, tidak menjadikan anak sebagai objek doa. Yang ketiga ada bila anak terlibat masalah, minimalisasi konflik, tunda
minimalisasi konflik, tunda teguran hingga saat yang tepat, dan upayakan anak tetap berbicara pada orang tua. Lalu tidak menegur anak depan anak yang lain, tidak memanggil anak dengan sebuah julukan, menjadikan orang tua sebagai teman bagi anak, lalu dukung anak untuk mengisi liburan dengan menjadi yang berguna gitu. Contohnya relawan, karena relawan ini sangat positif gitu ya, di mana relawan ini dapat memberi kita pengalaman maupun relasi yang lebih luas tentunya ya, karena kan relawan itu dapat bertemu dengan orang-orang baru dan juga dapat memiliki pengalaman cerita-cerita yang bisa diambil sisi baiknya gitu, maupun pengalaman dari orang yang lebih tua dan lebih dewasa. Oke, selanjutnya ada peran keluarga dalam rehabilitasi. Yang pertama ada keluarga berperan dalam aspek psikologis program rehabilitasi korban narkoba. Orang tua harus ikut serta dalam program rehabilitasi, orang tua harus mampu mengenali anaknya. Yang terus ada dukungan sosial dari keluarga merupakan solusi yang memulihkan kepercayaan diri dari pengguna narkoba. Yang kelima, support dari keluarga bersifat terus-menerus, tidak berhenti sesudah si pecandu sukses melewati proses rehabilitasi. Nah, yang pertama, keluarga berperan dalam aspek psikologis. Nah, apa sih? Jadi, seperti yang tadi saya bilang, keluarga merupakan circle terdekat kita yang setiap hari bertemu gitu ya, setiap hari bertemu. Maka dari itu, keluarga harus memberikan dukungan secara psikologis terhadap pecandu narkoba setelah program rehabilitasi. Jadi jangan dikucilkan gitu ya. Maksudnya kan dia udah rehabilitasi nih, jadi jangan dikucilkan gitu. Lalu orang tua harus ikut serta dalam program rehabilitasi. Yang ketiga harus mengenali anaknya. Seperti yang kita tahu kan sekarang anak-anak sekarang tuh ya kayak ingin hmm, bebas gitu ya, bebas dalam artian gak mau dikekang. Maka dari itu si orang tua ini harus mengenali anaknya, apa yang dia lakukan, apa yang sering dia alami, apa yang dia kerjakan gitu. Seenggaknya si orang tua harus tahu gitu anaknya tuh bagaimana. Nah, yang keempat ada dukungan sosial oleh keluarga, dukungan sosial untuk memulihkan kepercayaan diri. Nah, ini balik lagi ke yang pertama karena keluarga itu yang terdekat gitu. Jadi harus memberikan dukungan ya. Yang kelima juga sama. Jadi intinya untuk keluarga ini, si keluarga ini harus mendukung ya, mendukung maksudnya dari hal apapun, misalkan dia sudah rehabilitasi, maka dukunglah itu, jangan dibiarkan dan dikucilkan. Lanjut. Nah, mungkin terima kasih atas atas perhatiannya. Saya juga kirain masih banyak ya tadi, ternyata emang udah segitu. Semoga keluarga kita maupun teman-teman kita dijauhkan dari penggunaan narkoba, dan semoga kita sendiri juga dijauhkan dari narkoba. Dan ingatlah, penggunaan narkoba itu berbahaya, dapat menghancurkan hidup kita. Maka lebih baik kalau misalkan punya masalah, maka selesaikanlah masalahnya. Jika ingin tenang, maka perbanyak ibadah, mungkin ya, perbanyak ibadah, perbanyak ngobrol dengan teman, curhat dan lain-lainnya. Misalkan emang tidak ada tempat curhat, maka lebih baik tanya ke ahlinya seperti psikolog dan lain-lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan juga
Terima kasih jika sudah menonton video ini sampai tuntas. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.